Dari beberapa banyak kali kawanku pemain bola, tapi untuk pemain bola pertama yang kuwawancara eksklusif bukan Bambang Pamungkas, bukan Ponario, tapi harus aparaku sendiri ya. Rico Simanjuntak. Siantarmen, gitu kan? Anak Siantar Doawito akan itu. Pada saat itulah, jadi Rico itu kuliah sambil main bola di PSMS Medan. Gitu. Dan pada saat Rico juga kuliah, Rico asdos juga, Pra. Sepak bola, Rico asdosnya, asisten dosen. Emang, Pra, kalau cerita hidupku, Pra, di main bola ini, kalau aku ceritakan mungkin cepat bisa dikatakan nanti terlalu viral kali nanti Jebret ini, Pra. Karena sedih semua, Pra, kasihan juga Jebret ini nanti. Pak Presiden langsung ngubungin Rico mau nggak ke Persija gitu. Langsung deg-degan dong. Aku lihat Persija kan bukan nggak ini ya. Aku ini tim bukan sembarangan tim ini kan gitu. Aku bilang, Pak, bukannya menolak rezeki, Pak. Aku bilang, nggak menolak rezeki, Pak. Saat ini saya nggak siap, aku bilang. Lama juga kemudian aku langsung ke Gersik menolak juga kan. Persija, keren. Hai Jebreters, balik lagi di Jebret Talks dengan Footballer Series-nya, dan kali ini nggak kaleng-kaleng, nggak main-main. Dari beberapa banyak kali kawanku pemain bola, tapi untuk pemain bola pertama yang kuwawancara eksklusif bukan Bambang Pamungkas, bukan Ponario, bukan Evan Dimas, bukan juga siapapun, tapi harus aparaku sendiri ya. Rico Simanjuntak yang harus kuwawancara pertama kali. Apa kabar, Pra? Ya kayak gini lah, Pra. Agak kayak mana gitu, susah untuk menyebutkan saat ini, Pra, dalam keadaan seperti ini. Dibilang sehat nggak juga, dibilang sakit juga nggak juga. Gantung ya. Gantung, Pra, benar, gantung, semua gantung. Tapi kalau kulihat, Pra, bagaimana tampilan di belakangnya Apra ini tentu sudah jauh berbeda dengan kualitas pemain-pemain yang baru-baru mulai, yang masih ngekos lah, Pra. Ini udah tempat mewah ini kulihat Apra. Ini, Pra, modal 30.000 aja bikin ini, Pra. Asal ada lengket-lengketnya kan gitu. 30.000 apa? Pra, 30.000. Iya. 30.000 apa? Yang penting kan saat ini yang penting kebersihan dan kenyamanan itu yang paling utama, Pra. Makanya buat seperti ini gitu. Itu di Persija apa? Ya. Ada ini juga, ada tetap latihan online. Kulihat kan banyak yang menerapkan latihan online. Atau nggak ada? Memang latihan sendiri aja? Kalau kita sih dari manajemen semua dihimbau untuk latihan sendiri aja. Karena kita kan udah profesional, Pra, ya, udah pemain profesional. Ya kita juga, karena kita juga cari hidup dari sini dan kita pastinya udah tahu apa yang kita buat untuk ini, kan begitu. Jadi kita dihimbau lebih mandiri lah gitu, Pra. Nggak mesti harus diawas-awasin gitu kan ya. Karena situasi sekarang ini kita juga nggak tahu pasti sampai kapan gitu loh. Kalau diawas-awasi juga, iya. Jadi ya kita dihimbau untuk lebih mandiri, untuk lebih tetap menjaga kebugaran kita masing-masing lah gitu, Pra. Kalau Apra sendiri ngapain aja menjaga kebugarannya? Ini masih pertanyaan yang basa-basi dulu, ya kan? Basa-basi juga. Tapi yang penting jangan ada bahasa-bahasa yang agak-agak susah dijawab, Pra, kan gitu. Oh, tenang. Nanti kan awak yang terjemahkan. Iya. Ya, jadi kalau aku pribadi sih yang penting kopi nggak bisa lupa ya. Itu yang penting saat ini biar agak pikiran lebih tenang kan gitu. Oh iya. Kalau latihan tetap pasti seperti kayak gini nanti sebelum mandi pasti melakukan gerakan-gerakan yang inilah buat keluar keringat sedikit aja sih, Pra. Untuk kekuatan, untuk core dan ya apa yang bisa dilakukan seperti itulah, Pra. Untuk kalau nggak mungkin juga aku gerakkan di sini kan gitu, Pak. Kalau nanti apa kita dimintanya sama apa, Pra? Kalau kita dimintanya nanti, aku kan lagi ajukan. Kalau kita dimintanya sama Shopee, kita lakukan, Pra, kan bagus angkanya. Wah, kalau udah jelas, Pra, jangankan dilakukan, lompat dari lantai 19 ini apa-apa. Iya kan? Karena saudaranya benar. ini kan, jadi kita ketawa ngobrol-ngobrol apa aja, jangan dipraktekkan. Kalau nanti, kalau saudara nanti apa yang jelas brand apanya apa itu kan, baru mau minta lari kek, mau minta loncat kek, ya kan?
Iya benar itu nggak apa. Lari di jalan tol bolak-balik pun awak lakuin saat ini Pra, nggak apa-apa. Yang penting jelas dulu kan gitu. Tapi ngomong-ngomong itu betul juga. Ngomong-ngomong lari itu Pra, itu ada ceritanya nggak memang? Apa memang dari kecil Apra ini apa? Suka nyolong atau apa gitu di pasar dulu sampai larinya cepat atau yang sejujurnya itu gimana Pra? Kalau nyolong itu namanya anak-anak pasti pernah Pra ya. Kita nggak usah Oh pernah ya? ini. Kita tukut the point pernah pastinya nyolong tapi jambu tetangga Pra gitu. Jadi pada saat dilihat juga kita namanya udah diketahuan gitu kita pasti lari juga kan gitu Pra. Iya. Jadi Tapi kalau sekarang ini kalau kan sekarang udah tobat diingat, nggak ke situ lagi jurusan awak Pra. tapi kalau sekarang diingat, kalau bisa kata tetangga Apra, colonglah sekarang lagi jambuku, colonglah. Biar dicolong dulu sama orang ngetop sekarang katanya kan. Iya, masalah jambunya udah dibabat Pra, udah nggak jadi jambu lagi dia di situ lihat. Udah jadi garasi punya dia. Oh iya. Bah. Jadi Makanya. udah kaya rupanya ya. Udah kaya. Berarti nggak sia-sia aku colong dia Pra, ada motivasi dia untuk bangun itu kan gitu. Ada motivasi. Iya. Terus gimana, Pra? Daripada terus dari ini udah sering nih. Terserah Pra lah udah. Daripada itu jambu aku yang tanam orang yang menuai hasilnya lebih bagus dibabatnya. Betul itu, ya. Itu. Iya, jadi si Manjuntaknya, iya si Manjuntak ini terus yang memborong ini dibayar enggak kan gitu Pra, malam awak tidur enggak jelas karena ini gitu. Makanya jadi aku suatu ketika aku pulang ya udah jadi garasi Pra, enggak ada lagi pohon jambunya makanya. Tapi nggak goda nggak teh hepeng tetangga apa teh? Ya, mungkin endorse juga dia promosi juga nama nakon dang kaleng-kaleng kan songoni. Nama nakon songono mungkin gabe masuk tongwang masuk sih sama baik. Jadi abis itu kita memang pada waktu aku masih anak-anak itu pernah memang kita itu permainan identik dengan banyak lari banyak kegiatan lari. Jadi banyak seperti main layang-layangan itu kan memang kita di kampung itu halaman luas ya, di lapangan itu main layang-layangan. Jadi setiap layangan yang putus kita pasti berlomba lari dong untuk ngambil itu kan ya, ngambil ngejar layangannya pas dari situ. Apalagi Pra nggak terlalu tinggi ya? Nggak terlalu tinggi Pra, makanya kalau nggak dengan kecepatan apa nggak hancur kalah banyak awak kan gitu. Dan memang pada saat kecil juga aku memang benar takut juga sama gelap Pra. Jadi orang tua gitu. Kalau nyuri itu mulai dari jam 8 gang kita kan agak berapa ratus meter ya. Kalau mau keluar mau belanja sesuatu gitu. Kalau disuruh orang tua belanja beli sesuatu gitu disuruh orang tua. Jadi kalau mau lewat gang itu sebelum dapat terang itu aku lari sekencang-kencangnya pokoknya Pra. Lari sekencang-kencangnya. Jadi dengan kebiasaan itu seperti itu mungkin yang membuat jadi kebiasaan. Itu. Jadi seperti itu setiap ini kan hari. Pra, gitu. Ya bisa dikatakan hampir kesering lah Pra, hampir sering gitu. Karena kan ada ku dengar dari driver Medan Dolok Sanggul. Dolok Sanggul. Berarti tapi bukan kernet dia ya. Ini drivernya ya. Driver. Dia cerita. Dia cerita katanya. Patokannya nanti kalau udah sampai Siantar bagaimana katanya. Katanya kalau patokannya sampai Siantar itu asal jamu udah hilang, berarti sampai Siantar katanya. Memang ceritanya dulu Siantar itu seperti itu, Pra. Memang identik seperti itu. Coba diklarifikasi jauh berbeda. Memang dulu aku sempat kalau menandakan kita udah nyampe mana, kalau kita pakai jam tangan itu cukup dikeluarkan dari kaca mobil tangan kita gitu. Kalau udah hilang jamnya, berarti udah salah, kita udah nyampe Siantar kan gitu. Identik seperti itu biasanya. Tapi sekarang udah jauh lebih harmoni, lebih enak tinggal di Siantar itu, Pra. Karena Siantar itu sekarang memang tempatnya kota pensiun, Pra, untuk menikmati hidup. Suasana bagus, cuaca semua mudah-mudahan, Pra. Begitu. Siantar men, gitu kan? Anak Siantar doa itu akan itu. Kalau bicara tentang cinta, Pos Roham setia doa. Asik. Mana gitarnya? Karena begitu dengar anak Medan tidak mewakili anak Siantar.
Iya. Karena memang orang tahu kan Sumatera itu Medan, Pra. Kan begitu. Tapi kalau aku pribadi, kalau orang ini orang mana, Medan, Siantar, aku pasti langsung ngomong gitu. Itulah. Jadi karena memang Sumatera Utara itu identik dengan Medan. Padahal luas ya. Provinsi kan. Padahal luas sekali. Luas. Sekali. Jadi Jebreters juga sambil nonton kita ngobrol-ngobrol di sini, saya juga mengajak kalian untuk klik di Instagramnya Jebret Media, donasi kitabisa.com supaya kita bisa nyumbang untuk makanan bergizi bagi orang-orang yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Termasuk kami bersyukur kita sudah bisa kirim ribuan masker dan juga 50 pakaian APD ke klinik Santa Lucia di Dolok Sanggul. Kita sudah kirim juga. Jadi kita akan kirim banyak yang bisa kita bantu untuk saudara-saudara kita. Begitu, Pra. Jadi maksud wawancara ini pun kita ajak yang nonton untuk membantu, Pra. Yang memang betul, saat ini terkena dampak. Jadi memang ternyata Siantarlah tempat besarnya, Pra, sampai umur berapa itu? Saya asli lahir di Siantar, di lapangan bola Jalan Farel Pasaribu. Sekarang udah pindah di Marihat Praya, tapi Satu Kijo. Tahu nggak? Jadi apa ini lahir di lapangan bola? Iya, di lapangan. Namanya kampungnya lapangan bola, Pracuma. Nama kampungnya. Oh, itu? Iya, bukan di lapangan bolanya. Nama kampungnya itu lapangan bola. Kampung lapangan bola. Kalau awak lahir di lapangan bola, udah bahaya itu. Satu orang supporter lihat awak kayak gitu lagi, mama awak melahirkan, gimana ceritanya? Nggak bisa kebayang, Pak. Ya makanya aku kaget tuh. Baru pertama kali nih kayaknya orang lahir lapangan bola. Terbuka untuk umum. udah kayak sirkus kalau gitu, Pra. Itu tahun 92 tuh, Pra, ya? Tahun 92. Jadi nama kampung itu lapangan bola, Pra. Lapangan bola tengah. Iya. Jadi bukan di tengah lapangan. Bukan orang lagi main bola aku lahir, bukan. Lapangan bola asli di Siantar. Jadi aku tahun 92, Pra. Benar. Itu baru bisa bahasa Indonesia umur berapa, Pra? Baru bahasa Indonesia. biasanya itu pun masih marpasir-pasir, Pak. Sampai sekarang itu kan masih marpasir-pasir. Itulah. 4 tahun lah udah lancar, Pra. 4 tahun ya? Baru belajar bahasa Indonesia ya? Iya. Tapi sebelum tong pasir-pasir tong agak godang tong pasirna. Tak senario. Iya. Alay tapi nggak di Jakarta dope. Jadi membaik bahasa Indonesia nih apa? Itu makanya belajar sana apa belajar sana iba bahasa Batak. Aku bahasa Indonesia belajar tuh apa tuh ini mak. Jadi jangan suruh Riko ini Jebreters ngomong gue lu karena nggak akan pantas, percaya dah. Nggak nyambung, kasihan nanti yang nggak nyambung. Kasihan. Gue apa lo, gue bilang apa lo, nggak cocok. Jadi Pra itu terus aku kan lihat sempat ke PSMS juga kan? Ya, 2012 Pra di PSMS. Itu cemana sih? Maksud awak bolak-balik apa akhirnya di sana? Kalau cerita cerita bapakku kan dia dulu ke STM itu kan bolak-balik dia dari Siantar ke Tebing Tinggi kan. Ngeri kali itu. Jogging atau gimana, Pra? Pakai apa? Katanya numpang truk dia. Selalu itulah ceritanya untuk dibandingkan sama kehidupan awak. Bisa jadi sih. Bisa jadi, Pra. Benar-benar. Kalau Pra berarti tinggal sudah di Medan sempat. Kalau aku kan, Pra, memang aku dari sekolah juga udah ini ya. Sana. Udah main bola. Main bola, Pra, ya. Dari sekolah juga. Sudah sering main tarkam lah bahasanya dulunya, Pra, ya. Dapat berapa itu? Latihan juga. Dulu dikasih 150.000 pun udah senang kali, Pra. Dulu ya. 100.000, 150 udah senang kali ya. Iya. Dan pada saat itu memang sekolah juga, karena aku juga ngomong sama orang tua aku terus terang. Ini di Jebret ini aku kasih tahu memang. Cuman di sini aku kasih tahu bahwasanya di waktu aku masih sekolah juga, tapi aku sudah
bicara sama orang tua, bicara sama keluarga semua, bahwasanya aku seorang Rico Simanjuntak pengen sukses hanya dari sepak bola, aku bilang kayak gitu. Itu. Dan pada saat sekolah, Rico 3 kali pindah sekolah, Pra. 3 kali. Bukan karena nakal ya, itu harus digaris merahi. Jangan karena taunya Siantar tadi hilang jam tangan udah nyampe Siantar, bukan. Ini kan prestasi. Hilang jam tangan, udah nyampe Siantar lah, kita kan gitu. Itu bukan seperti itu. Jadi aku pindah sekolah 3 kali. Di SMA 1, Pematang Siantar, SMA 2, Pematang Siantar, kelas 3 ya. Tengah semester lagi pindahlah ke Medan. Pindah ke Medan SMA Angkasa. Jadi aku tamat di Medan lah jadinya, Pra. Di situlah aku memang tamat ya? Tamat lah, harus tamat. Dan pada saat di PSMS itu juga aku kuliah juga, Pra. Jangan para ini ya udah sekali itu udah lebih jujur, udah lebih relevan, Pra. Kayak mana sempat kuliah? Jadi pada saat aku di PSMS Medan itu aku main bola sambil kuliah, Pra. Oh iya. Iya, jadi aku kuliah itu sampai semester 7, Pra, di Unimed. Jadi suatu ketika aku lagi latihan pagi, latihan fisik, tahu-taunya ada ujian ada ujian di kampus, guru dosen telepon, ya kan? Terpaksa langsung berangkat lagi, Pra. Ujian berenang. Ya kan, ujian berenang. Disuruh 100 meter ya kalau nggak salah, 200 meter sprint di air. Yang nggak sanggup lagi awak, Pra. Cuman apalagi tenaga awak baru latihan pagi fisik di PSMS. Setengah pun nggak nyampe awak. Menyerah awak, angkat tangan. Itulah yang kolami memang pada saat itu, Pra. Jadi aku pada saat di PSMS Medan itu main bola sambil kuliah juga gitu. Itu kuliah jurusan apa? Olahraga, PKO. Oh, jadi apa kayak pelatihan olahraga. Ya di sini apa kan? UNJ, benar. Kalau di aku Unimed tapi negeri akhirnya semester 7 mulailah. Tahu aku. Ya, harus tahu lah, Pra. Masa nggak tahu kan? Harus tahu lah. Dekat apa sekarang kafe-kafe itu sekarang? Kafe apa? Apa kan? Kalau udah lama nggak ke Medan ini. Iya. Apa cepat kali kok cerita itu, heran awak. Loh, awak kalau udah bilang Medan kan kawan-kawan awak di Bandung kan yang udah balik ke Medan langsung telepon kan. Oh, tetap komunikasi sama kawan-kawan gitu, Pra, sana ya. Kalau di Merdeka kan udah banyak orang asing. Iya, benar. Kita kan cari yang apa kan, yang 4 jam nyanyi Batak ya kan, 4 jam dia nyanyi Batak ya kan. Iya, benar. Jadi pada saat itulah, jadi Rico itu kuliah sambil main bola di PSMS Medan, gitu. Dan pada saat Rico juga kuliah, Rico asdos juga, Pra. Sepak bola Rico asdosnya, asisten dosen. Ngajar jadi apa? bukan kaleng-kaleng. Mata kuliah sepak bola, Pra. Jadi aku asdosnya, Pra. Iya, jadi dosen aku bicara, semua udah tahu Rico, ya. Jadi untuk sepak bola saya kasih semua sama Rico. Tapi kan dulu apa belum ngetop? Ya dulu ngetop juga, Pra. Tapi Siantar, Simalungun dan sekitarnya aja, Pra. Nggak sampai ke Jawa. Oh, di sana lumayan ngetop ya, karena terkenal main-main ini ya. Iya, dan orang kalau kehilangan jam pun ngelapor sama aku juga, Pra. Itu juga bingungnya. Macam Godfather-nya Apra di kuliah ternyata. Iya. Aduh, kacau. Oh, jadi live paling kacau ini kuliah ini. Pra, coba dulu. Bayan mak apa? Mola Apra bertugas menjadi apa? Menjadi asisten dosen. Kira-kira seperti apa? 1 menit aja. Iya. Oke. Jadi buat kita semua di sini, mata kuliah kita hari ini adalah kan dasar itu, Pra, ya. Dasar-dasar sepak bola seperti dribbling, contohnya ya, dribbling. Jadi nanti ada passing. Jadi itu kita praktek semua, Pra, bukan di ini kita kelas. Bukan di kelas. Jadi di praktek. Jadi aku bicarain itu aja, Pra. Jadi sekarang ini kita dribbling, jadi nanti awalnya dari sini nanti saya praktekin, nanti teman-teman bisa, karena aku panggil teman-teman lah, kan masih ini kan, jadi teman-teman semua bisa melakukan apa yang saya buat. Jadi nanti di mana yang
salahnya, nanti di situ aku koreksi, Pra. Jadi, dan aku kasih tahu juga tujuan untuk dribbling ini apa, seperti itu, Pra. Itu saat jadi menjadi pemain PSMS? Itu udah, ya, main di PSMS Medan. Berarti sebelum PSMS masih yang tarkam-tarkam profesional di PSMS, Pra, ya? Ya, PSMS Medan lah, Pra. Tempat juga di Medan Jaya, Pra. Medan Jaya, habis Medan Jaya baru PSMS Medan. Nggak Tapi sempat aku udah... Gimana? Nggak sempat di apa? Di timnya siapa? Kelapa Sawit itu? Oh, Mbak Siar. Ah, Yang Produta. Siar. Enggak. Aku dari divisi 3 aku di Batubara. Di 50 ya. Divisi 3 itu dekat sebelum Asahan ya. Divisi 3-nya di situ, baru divisi 2-nya aku di mana teh Medan Jaya, baru naik ke ini PSMS. Itu apa Jadi memang yang dilamar sama PSMS? Jadi pada saat itu memang ada aku sebelum di PSMS aku di futsal dulu sempat juga pernah. Main di futsal. Jadi suatu ketika ada turnamen di kampung, di situ main. Jadi teman bicara ada PSMS buka seleksi. Ya udah. Yang pada saat itu pemain-pemain top semua, pemain senior-senior yang bisa dikatakan yang luar biasa ya. Itu ada Bang Saktiawan Sinaga, kipernya, ada Bang Marcus Horizon juga, dan Bang Avan Lubis juga pada saat itu senior-senior ya, yang teladan, yang kualitas, yang pada saat namanya lagi seram awak dengar gitu, Pra ya. Ya itu. Jadi jadi teman ngajak, aku nggak udah lama nggak main di lapangan besar juga, Pra, kan gitu. Jadi ada sepatu kita yang lapuk-lapuk gitu, Pra. Sepatu bola itu aja awak keluarkan lagi celengan awak seperti itu kan, itu. Tel nekat aja, Pra, kita. Tel nekat aja. Ya udah berangkat seleksinya pada saat itu dilatih sama coach Swimin ya. Swimin di Harja, pelatih kampung ya. Yang sebutannya pelatih kampung. Pada saat itu kita lihat sepatu kayak ya namanya kita baru juga, Pra, ya. Kita lihat sepatu seperti Bang Avan Lubis, Bang Markus, awak berlangsung agak down juga sedikit kan, Pra. Tapi aku ingat jam orang aja bisa hilang kan gitu, kayak moto tadi, Pra, jam aja orang hilang kayak gitu. Siantarmen kali awak memang modal nekat aja kan, percaya diri tinggi aja udah. Lihat ya udah. Tapi ketemu juga sama ketemu sama sesama yang biasa tarkam juga di sana? Yang seleksi? Ada juga, Pra. Ada juga, tapi nggak banyak ya, paling 1, 2, 3 orang kali ya. Jadi aku berdua sama abang sepupu aku, ada namanya Bang David Utahayan ya. Utahayan. Bere aku juga dia kan. Mamanya baru cuma Junta juga. Jadi berdua pada saat harus nurut lah dia. Iyalah, nggak bisa macam-macam dia. Langsung sliding lah. Lehernya langsung, nggak kakinya, lehernya. Kok malah macam-macam. Bere kita soalnya. Iya. Jadi pada saat dia lihat seperti itu, Pra, dia langsung mundurkan diri. Oh iya? Aku kayaknya, aku kayaknya nggak ikut, bilang kayak gitu. Ya udah, kenapa? Udah tanggung kali kita segini. Nggak, aku nggak, ini kondisi kurang baik, dia ngomong gitu kan. Oh ya udah, memang pada saat itu memang kita malam lagi ada habis main, Pra, memang kondisi dia juga kurang baik memang pada saat itu ya. Ya udah kalau gitu aku sendiri aja ya. Mainkan aja, aku bilang. Aku pakai sepatu, catat nomor, kan di situ pada saat seleksi itu ya, catat nama, asal klub apa, segala macam ya. Aku nama ini, asal klub, ya nggak ada lah aku buat, Pra, karena ini kan. Ya udah, main dari berapa ribu ya, kalau nggak salah ya. Ada berapa ratus kali atau ribu itu, Pra. Jadi masuk gelombang pertama kita lolos. Aku lihat, ada nama kan, Pra, ada masuk di media ya. Ada nama ya, lolos. Baru tahap selanjutnya besok yang lolos besok ya, aku ikuti lagi, Pra, orang lolos ya. Tengok lolos, Pra, lolos sampai terus. Ya udah sampai sekarang kayak gini. Terpleset jadinya, Pra. Kan gitu. Waktu itu lolos sampai berapa yang diterima PSMS? Ya sampai 11-11 lah, Pra. Mana ya, Pra, ini? Sampai 11, sampai starting 11 lah. Yang lolos seleksi. Sampai 28 kalau nggak salah, Pra. 28 dari ratusan yang diterima. Ratusan atau ribuan kalau nggak salah itu, Pra, ya. Memang pada saat itu memang antusias ya, luar biasa. Wah, jangankan nyokok, Pra, untuk makan awak pun udah berat pada saat itu, boro-boro nyokok. Gimana ya, Pra?
Orang makan aja berat. Ada pula nyogok. Enggak, kadang kita ini kan gitu. Carilah kan siapa yang seleksi ini. Ada nggak Simanjuntak ini? Atau ada nggak apa? Ada nggak tulangku di situ? Ada nggak Amang Boruku situ? Kan gitu. Ya kan? Coba dulu lah, bantu lah dulu. Pada saat itu Simanjuntak pun cuma nauk, pra. Bayangkan apa lah. Itulah yang mau aku tanya juga. Kenapa pula Medan mana-mana banyak dari... Kok nama-namanya banyak yang nggak ada marganya, pra? Kenapa itu? Ya itulah aku bingungkan, pra. Tanya sama orang yang bersangkut yang lebih paham ke situ. Bukan. Kemananya orang-orang bermarga ini? Kok kalah sama orang-orang yang merantau dari Pulau Jawa yang di PTPN? Ya terkadang aku juga merasa disitulah sedihnya juga, pra. Mau gimana juga kan. Nah, kenapa kita ini apa nggak mau latihan? Roani batu bona paso gitu, pra. Ya kan. Gitu. Tong do lungun kan kayak gitu, pra. Yang intinya keseriusan sih, pra. Keseriusan kok yang serius. Memang apa ya, apalagi di Sumatera itu cuman itu kebanggaan bisa dikatakan. PSMS Medan itu harusnya udah lebih wah lagi lah, pra, dari yang saat ini begitu. Mungkin lebih senang duduk di warung kali kawan saudara kita ini. Makanya aku juga, padahal sepak bola sekarang bukan sekedar hanya olahraga, pra. Ini kan udah industri juga, pra. Aturan mereka udah lebih paham untuk manajemen ke situ kan. Lebih serius. Kalau manajemennya semua bagus kayak gitu, ya udah sehat kayak gitu. Ibarat siapa yang nggak pengen main di Medan juga kan, pra. Itulah ibaratnya bahasanya seperti itu kan, pra. Punya nama besar juga. Jadi dengar-dengar dengan kesuksesan Apra ini udah banyak nggak Simanjuntak ini jadi pemain bola lagi atau marga-marga lain? Bukan kaleng-kaleng sekarang, pra. Sekarang grup awak lebih banyak sekarang. Cibadogil, Mardau ini di grup awak. Minta trip, minta ini, ngeri, pra. Iya, handphone awak di ini, pra. Grup awak ini. Berkirim dulu. Kayak gitu lah, pra. Kenapa? Padahal dulu gimana dulu? Dulu gimana? Waktu belum ada namanya. Kalau dulu belum ada nama, pra. Udah dibilang, nengok awak. Jangan, kalau dulu, pra, orang belum tahu, pra, kan. Dalam arti, kalau dulu itu ya, awak pun memang kesana kemari, pra. Kadis, awak kadis. Kadis itu tahu, pra, kan? Bukan kepala dinas, pra. Kadang di sana, kadang di sini. Iya. Kadang di sana, kadang di sini. Ya. Kayak awak lah, Simatupang kan? Apa itu Simatupang? Siang malam tunggu panggilan aja, awak kan tunggu calling. Iya benar. Ya jadi kayak gitu lah, udah dulu kan memang aku lebih serius di karirku, pra. Main ke sana latihan begini lebih serius. Jadi untuk namanya untuk lihat silaturahmi keluarga apa terbatas, pra. Memang aku serius di karena aku juga udah bicara sama orang tua bahasanya aku sudah pengen sukses dari sepak bola, jadi aku harus mempertanggungjawabkan itu, pra. Makanya pada saat aku sekolah itu, pra, SMA walaupun pindah sana pindah sini, mudah-mudahan, pra, aku nggak pernah menyusahkan orang tua, pra, dan biaya juga dari aku sendiri gitu. Nah, hasil dari aku main bola juga. Jadi dari SMA pindah-pindah itu pun karena request kali ya supaya pra main di sini gitu ya. Sudah biaya juga sudah aman. Tapi tadi mau diselesain nggak kuliahnya? Sayang loh, semester 7. Ya harus dong, itu memang, dan dosen juga udah lapan juga, dan harus selesai juga, karena memang itu apalagi kita orang Batak kan, tahu sudah Amorau, Nagabil, Nasangapon, nah itu harus tetap. Iya, itu harus tetap, pras. Dan kita itu, ya mungkin nanti kalau ada waktu nanti aku tinggal ngurus aja sih, pras, sebenarnya. Betul lah, udah terakhir itu udah tinggal tugas akhir, apalagi dengan prestasi kayak gini kan pasti bisa adalah proses yang bisa lebih cepat, ya kan? Amin, semoga lah. Tapi kenapa cuma sebentar di PSMS? Nggak betah kau ya? Gimana, pra? Awak makan nasi bungkus di situ, ngeri kali. Zaman itu ya? Zaman itu ya? Sekarang udah lebih sehat. Aku senang dengarnya. Sekarang udah lebih sehat. Kalau zaman itu pula, pra, setahun main bola, pra, setahun setengah awak nggak digaji. Gimana coba filmnya? Kayaknya awak ingat cerita itu. Awak, jadi iya, pada tahu lah kan pada saat itu juga kan. Jadi ya mau gimana, ya itulah prosesnya hidup, pra, kan itu. Semakin itu banyak cobaan, semakin. Pada kemana itu berarti ya? Yang kawan-kawan waktu itu ya? Ya, sebagian ada yang masih lanjut kayaknya, pra. Ada yang lanjut, ada yang sudah selesai lah main bolanya mungkin ya. Jadi dari yang seleksinya begitu bergengsi, banyak kali saingannya, begitu sudah bergabung, pas ya, manajemennya waktu itu kurang ya?
Emang pra kalau cerita hidupku pra di main bola ini, kalau aku ceritakan mungkin cepat bisa dikatakan nanti terlalu viral kali nanti Jepret ini pra, karena sedih semua pra, kasihan juga Jepret ini nanti. Jadi nggak usah semua kita ceritakan. Satu yang paling sedih dulu kau. Satu yang paling sedih dulu kau sebelum kau cerita lagi sekarang udah punya BMW kan? Nah. Ush. Yang mana itu? Mau diceritakan apa lagi? Cerita dulu, katanya Pra kan banyak kali cerita sedihnya nanti terlalu viral. Nanti kan awak nggak enak sama apa kan? Nggak enak sama BP nanti apa yang PS3. Itu? Ya kan? Ya tetap semangat. Awak nggak enak nanti. Awak nggak enak nanti sama Diki ya kan? Siapa tahu mau wawancara juga kan? Iya. Jadi kasih aja dulu satu yang paling sedih kau alami karirmu di sepak bola sebelum akhirnya kita cerita yang happy-happy. Ya bisa lah pada saat di PSMS Medan itulah contohnya, itu memang sedih, bisa dikatakan sedih salah satu cerita yang paling sedih di pribadi aku ya, karena memang pada saat itu memang situasi sangat sulit sekali ya, dan bisa dikatakan Riko juga jadi anak kos juga di sana karena kuliah juga, Riko juga kuliah juga biaya sendiri ya, dari sebab jadi situasi seperti itu nggak gajian. Jadi suatu ketika saya pernah di situ, duit tinggal 200.000 pra di kantong kan, 200.000 di kantong aku taruh di dalam mes ya. Jadi aku keluar habis latihan, aku keluar. Itu besok rencana untuk mau makan sama ada mau dibayar lah di kampus gitulah pra ya, di kampus. Jadi pada saat itu aku balik 100-nya hilang, 100-nya ditinggalin di kantong aku. Ini profesional kali, profesional dan bisa dikatakan masih ada hatinya yang ngambil ini gitu, Pra. Memang, dan karena yang ngalamin bukan cuma aku, Pra, teman aku juga kayak gitu. Jadi ngambilnya nggak semua, Pra, gitu loh kualitasnya. Ngambilnya setengah-setengah gitu. Jadi pada saat ada nggak teganya lah. Ada nggak teganya juga, berarti aku apresiasi juga ini orang yang ngambil. Jadi pada saat ya seperti itulah kan. Jadi yang diambil 100 ditinggalin 100, kawan aku diambil 300 ditinggalin 200 kayak gitulah ya kan. Jadi habis pada saat itu aku lihat ini aku udah janji sama dosen juga mau bayar buku, ini juga uangnya kurang untuk makan apa lagi, aku juga gitu terpaksa ya udah ya itu rasa aku ngubungin teman juga minta pinjaman lah, Pra, minta pinjaman ya buat makan juga, buat ini ya, itulah jadi salah satu juga yang paling sedih. Tapi aku sesedih apapun aku tidak pernah cerita ke orang tua, Pra. Tapi orang tua kalau lagi butuh aku pasti mau berutang pun aku pasti selalu siapin buat mereka. Itulah kebaikan seorang Riko Simanjuntak, Pra. Hatinya. Bukan. Itulah kewajiban anak kau pun. Oh iya, betul. Kewajiban itu, Pra. Betul. Iya, benar, itu kurang ajar namanya kalau orang lagi butuh nggak kau tolong orang tua. Wah. Iya. Walaupun nggak ada ini, Pra. Walaupun iya, ada betul, sampai betul. utang itu. Tapi betul. iya, kewajiban kita juga. Awak pun sama. Oh, sama awak. Sama. Awak mana dianggap dulu kerjaan aku ini. Oh iya. Karena orang rumah kan kontraktor, pemborong biasa orang. Iya, tahu. Jadi nggak ada cerita-cerita di TV kayak gini, nggak ada. Jadi apa udah dibilang kau, pokoknya ya susah sampai anakmu ingus-ingusan, jangan kau datang minta maupungnya ya katanya. Iya. Itulah memang. Tapi ya kita buktikan lah. Benar. Itu salutnya kita orang Batak ini, Pra, ya. Cara mendidiknya itu nggak pernah kita dikasih yang instan ya. Benar. Ada. Jadi aku mau tanya juga dulu dulu. Aku udah jadi hostnya dulu. Ganti dulu aku dulu hostnya dulu. Gantian dulu kita dulu. Boleh. Aku cocok ini juga kau. Aparat setahu aku kan ini pengacara. Apa enggak mencukupi rupanya uang di pengacara itu makanya jadi lari ke host kayak gini, Pak? Cuman apa yang memang udah lebih enak atau uangnya lebih banyak atau kayak mana ini ceritanya? Ini memang kau berbakat jadi host kuliah. Kenapa gitu? Karena pertanyaannya dan cara menanyanya ini jarang yang ditanyakan orang-orang biasa. Oh, nggak pernah, Pra, ya? Jarang. Dicari di Google belum ada pertanyaan ini. Oh, baru di Jebret TV ini aja? Baru kau yang nanya. Jawabannya simpel. Ya udah dijawab lalu kalau gitu, Pra. Satu, ternyata awak nggak jadi kaya waktu jadi pengacara. Oh iya benar.
Terus yang kedua, ternyata jadi pengacara itu nggak terlalu banyak menggunakan ocehan dan mulutnya. Lebih banyak menggunakan bukannya kalau di sidang itu kalau kita lihat orang awam ini masih jabiri semuanya, Pak. Bukannya begitu, bukan apa-apa, bukan begitu ya. Itulah yang kita lihat di TV. Ternyata prosesnya enggak, banyakkan dokumen-dokumennya itu. Kalau di TV kan ngoceh terus saja. Apa tadi bahasanya apa tadi? Masih jabiri. Masih jabiri. Itulah yang ku cari kerjaan yang itu. Bukan yang banyak ngetik-ngetik, bukan yang banyak pakai tangan. Udah kupikir cocok lah ini. Lebih banyak mana? Kawanku yang sekarang pengacara dari angkatanku udah jauh lebih kaya, Prah. Tapi kan ini masalah roha, kan? Roha dan kenyamanan kerja lah gitu, Prah ya. Mau lolos nih roha kan. Semua lebih enak kita hadapi kan gitu. Iya benar. Oke. Karena kalau dipikir-pikir, Prah, sudah terlalu banyak di bidang hukum orang mata ini. Pengacara. Iya benar. Hakim. Jaksa. Narapidana. Semua. Lengkap semua di bagian itu ya? Lengkap semua. Jadi kita harus ambil yang berbeda. Aku di dunia pengacara, Apra di bidang sepak bola kan gitu. Ntar lagi itu kita juga si Lea Simanjuntak ya, biar orang tahu Simanjuntak lengkap profesinya semua, Pra. Ada yang penyanyi. Benar kah? Lea Simanjuntak ini nggak kaleng-kaleng itu spesialis spesialis konser-konser dunia itu. Iyalah. Australia punya, bukan kaleng-kaleng itu. Bukan kaleng-kaleng. Itu Lea Simanjuntak do kan? Bukan sembarang. Iyalah itu. Sekarang ketua kurator Asosiasi Kurator Jimmy Simanjuntak. Simanjuntak toh. Simanjuntak. Calon luar biasa. Calon ketua umum pengacara Pradi Ricardo Simanjuntak. Berarti kalau kita kumpulkan Simanjuntak ini lengkap lah semua gitulah ceritanya, Praya. Jadi apapun ada lah ya. Komandan Pengawal Presiden. Bukan kaleng-kaleng. Siap. Maruli Simanjuntak. Ya kan? Iya betul. Itu. Iya betul. Itulah. Belum lagi Simanjuntak yang lain. Walaupun yang lain ya. Walaupun mungkin nanti ada lagi pertanyaan depan atau belakang. Itu aku nggak mau bahas lagi. Iya, itu udah kita lah yang tahu itu, Pra. Itu kita lah yang tahu. Tapi kan itu cerita susahnya, Pra, kan? Siap, Pra. Akhirnya bisa ke Bangka, bisa ke apa, bisa ke Padang. Itu pakai agen. Gresik, Padang. Aku nggak pernah pakai agen, Pra. Jadi gimana pada saat aku di apa? Gimana? Gimana lah bisa ke sana? Jadi pada saat aku di Bangka itu, Pra, Bangka itu pada saat kita itu tim paling bisa dikatakan paling bagus juga dan orang jadi kuda hitam juga pada saat itu. Kita jarang kalah juga itu, Pra. Kita sampai 8 besar juga pada saat itu ya. Memang situasi lagi sulit makanya kita jadi down ya. Jadi aku main di Bangka itu Pak Ferry udah jumpain aku, Pra. Nyuruh aku Ferry ke Paulus. Persija. Ya, Pak Ferry. Maka kayaknya di Jebret ini kayak terbuka semua ini rahasia ini kayaknya. Bukan. Ini. Aku pikir tadi bukan Ferry Paulus, aku pikir Ferry Judas. Kan beda. Iya. Jadi Pak Presiden langsung ngubungin Viko mau nggak ke Persija gitu. Langsung deg-degan dong. Aku lihat Persija kan bukan nggak ini ya. Ini tim bukan sembarangan tim ini kan gitu. Awak lihat pemain-pemainnya juga di atas dunia semua, di top level semua kan, Pra. Nggak berani lawan. Awak yang dari kaleng-kaleng ini kan gitu, Pra. Awak bilang, Pak, bukannya menolak rezeki, Pak. Gue bilang, nggak menolak rezeki, Pak. Saat ini saya nggak siap, gue bilang. Kayak gitu, Pra. Jadi pada saat selesai kompetisi itu, terus ditawar nggak lama balik ke Medan, langsung dihubungin sama manajemen Gresik. Itu Gresik ya udah
Pak Ferry nggak ini, cocok. Pak Ferry nggak merayu. Ya tetap ada di Bumi, cuman aku udah bicara seperti itu kan, nggak lama itu kemudian aku langsung ke Gersik menolak juga kan. Persija, keren. Bukan menolaknya dalam arti Pra, karena memang aku belum siap pada saat itu Pra, karena aku tahu saingan aku di situ memang kualitas pemain-pemain top semua dan aku masih butuh jam terbang Pra. Iya keren, dan makanya keputusan nggak pengen buru-buru. Iya itu dia Pra, bisa aja aku ngambil situ tapi posisi untuk aku bermain kan minim bisa dikatakan ya. Makanya aku ngambil ke Gersik. Di Gersik aku janji juga diri aku buktikan di sini bahwasannya aku bisa lebih dari sini. Gitu, Pra. Jadi pada saat aku udah siap, Persija ngubungin lagi, nggak mau 2 kali lagi, Pra. Bicaranya siap langsung gitu, Pra. Ngeri. Bicara nano siap langsung berangkat. Nah, itu. Tapi kan waktu gabung Persija bukan lagi pas Pak Ferry kan? Lagi Pak Gede kan? Pada masih iya Pak Gede, tapi kan Pak Ferry masih ada di situ. Oh, jadi dihubungin lagi? Dihubungin dari sama pelatih kan. Teko juga asistennya Coach Yogi yang suruh, Coach Teko yang suruh. Aku pas selesai di Semen Padang itu juga, ya udah. Jadi terpantau dari Semen Padang? Terpantau dari Semen Padang, Pra. Ini gitu. Jadi makanya Semen Padang 2 musim ya? Semen Padang 1 musim, 2 musim? 2 musim, Pra. Sampai degradasi makanya. Aduh, prestasi yang bisa dikatakan makanya aku prestasi itu udah lengkap, Pra. Degradasi, juara, udah semua, Pra. Udah merasakan ya? Kacau aku, Pra. Udah merasakan sedih, sakit, senang, udah merasakan, Pra. Tapi pengalaman berharga juga kan di Padang kan, di Sumatera juga kan? Iya, Sumatera juga itu orang-orang Padang baik, apalagi rendang baladonya, Pra. Wah, bukan main. Di sana tidak ada warung Padang, tidak ada masakan Padang kan? Ada warung nasi. Nggak ada nasi Padang di sana, Pra. Iya benar. Pra, tapi satu mungkin banyak yang nggak tahu. Kejadian waktu almarhum penjaga gawang itu ada apa di situ kan? Oh, Khairul Huda. Iya, almarhum Khairul Huda ya. Apra lihat sendiri ya bagaimana aku lihat lari-lari buat ngambil oksigen ya. Iya, benar. Itu ya memang pada saat itu memang semua nggak menyangka dengan hal seperti itu, Pra, karena kalau dilihat dari benturannya juga itu bisa dikatakan nggak kencang ya. Dan dia pun benturan sama temannya sendiri. Dan almarhum juga pada saat itu sempat mau bangkit juga, Pra. Itu juga kita kagetnya. Aku udah balik dia sempat mau bangkit, terus aku balik badan, teriak jatuh gitu kan. Aku balik badan, dia Bang Khairul udah mulai tunduk gini kan sambil pegang kayak gini ya. Iya. Udah nggak bergerak kayak gitu, udah kayak agak tegang gitu semua kan, kaget juga. Terus ada teriakin oksigen itu mungkin terlalu jauh kali, mungkin nggak dengar yang orang medisnya ya. Terus aku lihat orang medis masih duduk kayak gitu, dan juga itu kan aku lari karena aku dengar spontan oksigen, aku lari ke yang pegang oksigen, aku ambil langsung, aku lari semperin kejadiannya. Jadi aku aku lihat juga Bang Khairul pada saat itu memang ya sulit untuk dibicarain di sini, Pra. Memang nggak nyangka seperti itu bisa kejadiannya, Pra. Iya, dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi, Pra. Ya. Kita Bang Khairul nggak, ya mudah-mudahan itu yang terakhir lah, Pra, ya. Dan memang pada saat kejadian almarhum itu dibawa ke rumah sakit, ya kalau kita ya di kampung kayak gitu, kalau ada matahari, ada hujan kayak gitu, kayak ada pertanda gitu, Pra, ya. Benar kan? Kalau kita di kampung, kalau di kampung aku kayak gitu. Ya pada saat itu kita main, Pra, almarhum dibawa ke rumah sakit, itu gelap, Pra. Gelap. Iya. Langsung tiba-tiba gelap, iya. Tiba-tiba terang, hujan datang, Pra. Sebentar aja datang. Ya, itu perasaan aku udah nggak enak juga kan, udah ya kayak gitu, gelap tiba-tiba hilang, baru hujan sedikit, udah itu. Ya, nggak tahu itu masih lanjut pertandingan sampai selesai. Kita selesai pertandingan, kita baru dapat kabar itu. Makanya itu wah, memang paling sedih bisa dikatakan. Itu nggak terlupakan itu, Pra. Kejadian itu. Nggak ada yang menyangka lah ya. Nggak ada yang menyangka. Tapi setelah itu saya lihat kan semua lebih sigap ya. Peralatan lebih lengkap. Benar. Spontanitas semua lah, Pra. Spontanitas. Iya, sekarang kan pertolongan pertamanya lebih tepat ya. Untuk mudah-mudahan banyak pelatihan setelah itu waktu itu. Iya. Oke, Pra. Habis itu kan kisah itu akhirnya berlabuhlah di Persija Jakarta, Pra, ya. Nah,
baru pindah ke Persija. Gimana, Pra? Perubahan setelah sekian lama berjuang, masuklah tim di kota metropolitan, ya kan? Kota yang bisa mengangkat seorang pemain, tapi bisa menghancurkan pemain juga kalau dia nggak bisa menjaga diri, ya kan? Setuju. Nah, Pra ini kita lihat kan konsisten sampai masuk tim nasional. Ya. Selalu disanjung-sanjung sama Simic, ya kan? Karena selalu memberikan pelayanan prima, ya kan? Itu gimana, Pra? Kok kayak cocok banget akhirnya di Persija? Ya, aku memang dari kecil juga memang pengen main di Persija, Pra, ya. Halo? Ya. Aku buka aja. Ada, Pra? Enak yang tadi. Nggak dengar. Beneran nggak? Ada kedengaran, ada. Ada. Jadi pada saat itu memang aku selesai main di situ, memang udah habis kontrak di Semen Padang, ditawarin beberapa klub juga, banyak yang tawarin, bahkan ada harga lebih tinggi juga, Pra, dari Persija, Pra. Siapa yang ngasih lebih tinggi? Siapa yang ngasih lebih tinggi? Ya pada saat itu Sriwijaya kasih tinggi, Bayangkara aku terbuka aja ya, Bayangkara kasih tinggi, Pra, Arema ya. Ya, terus pada juga di situ aku konsultasi juga orang tua, tapi aku di hati aku cuma nama Persija, Pra, karena memang dari kecil aku memang pengen main di klub ini kan, karena kita tahu basisnya semua luar biasa di sini ya, dan kotanya sini semua memang kota, bisa dikatakan kota ya kayak apa bilang tadi, kalau mau berjuang sungguh-sungguh di sini tempatnya, kalau mau hancur ya di sini juga tempatnya kan, gitu, tergantung diri kita sendiri yang memanagenya kan, begitu. Jadi dapat tawaran dari sini, bicara ke orang tua, tetap aku apa yang aku lakukan, aku pasti bicara sama orang tua, minta izin. Orang tua bilang kan, pertamanya kalau itu kan ya coba pikir-pikir, karena ada tetap yang berikannya lebih tinggi kan, tapi aku kasih inilah, sama kasih pengertian sama orang tua. Kalau ditanya hati aku paling dalam, aku pengen di sini. Kalau masalah duit, kalau aku bisa menunjukkan di sini kualitas aku, lebih dari sini bisa kita dapat. Itu ya udah, orang tua bilang kalau memang udah hatimu seperti itu berkata, jangan gitulah, kasih tahu sama persis waktu Amang itu ngomong sama Pra lah. Waktu Amang tua itu ngomong kayak mana bahasanya? Iya. Bain mak. Kalau ku bikin nanti kan udah bingung. Tahu lah kita kalau udah orang Batak ini rapat, Pra, ya kan, agak ngerinya langsung bulat lingkarannya kayak gitu, bikin tikar kan gitu. Aku terjemahkan nanti. Pakai tikar, Mama langsung pakai sarung kan, pakai mandar, ya udah. Mak, Allah makatai udah pernah hai. Jon adong menawarkan klub 3 klub. Adong klub songonon kontrak na Persija songonon udah kon songoni kan. Jadi nah cocok di Ruako lan Persija do. Alana nyon tim dang sembarangan. Kan udah kon songoni nyon tim memang luar biasa. Dan mulu mantap anak audison. Mulu memang mantap anak audison boy patudu sudah kualitas tu. Lo bisa nih boy non kita dapat udah kosong itu na tua-tua. Terus mana tuh? Bah, mulu nunga ram do mandok kosongan nih. Kita na tua-tua mandukung ahana loy baik ko alana mulai sa jolo mulai na jolo ubereng memang ahana baik ko ba sukses do idok kosongan nih. Ba mulu nga songoni do idok kon ram ba ima kita pilih idok kosongan nih terberangkak mau ido songoni praem matutu itu dia Jebreters ya. Jadi, makanya kalau kalian mau tahu nanti transitnya bikin di bawah ya, Pra, kita kasih nanti subtitlenya. Makanya kalau pengen tahu terjemahan langsung dari saya, jangan lupa berdonasi dulu ya untuk semua yang membutuhkan makanan bergizi di COVID-19. Dan itu ada yang kelupaan mungkin Rico ini bilang. Jadi mungkin juga ada yang disebutkan orang tuanya tapi nggak disebut. Jadi Amang, unang lupa teh. Tiap bulan mak transfer mak tuh Amang inang teh. Mulut tiap bulan ngapal lekui, Pra. Oh, ngapal lekui. Seminggu teh. Ngapal lekui mulut tiap bulan.
Jadi tapi mulai DP na tertransfer mana tuh Sonino. Itu biaya perawatan dong kan? Biaya perawatan dari dana dong kan? Makanya mulai non tanda tangan kontrak DP na terkirim itu sana teh. Ada terumar tami yang musik kita dong. Jangan dong manajer si Rico. Alai kami dong manajer kan? Iya pasti pertama. Tapi tadi itu ada kata-kata didoain sama orang tua ya. Itulah doa orang tua. Makanya Rico bisa sampai seperti sekarang, dan tentu saja berarti dia tidak pernah lupa kirim transferan. Karena kalau dia lupa, mungkin doanya pun tidak nyampe. Ya, berkurang mungkin. Berkurang. Karena itu penting sekali. Bercanda ya. Bercanda itu. Tapi akhirnya inilah kalau kita orang Batak, ya. Orang ada yang ceritanya memang langsung dia naik Tampomas ke Jakarta, nggak tahu kerja apa, merantau, nekat di Jakarta. Iya, benar. Makanya banyak yang jadi apa, nggak jadi apa-apa pun banyak. Iya, benar. Tapi Apraku ini, Rico Simanjuntak ini berbeda, dia mengambil jalan ke kota-kota lain dulu, udah ada tawaran dari Jakarta, dia belum siap, dia tunggu dulu, waktunya tepat, dia katakan dia sekarang menjadi perantau sukses dari Siantar, menjadi pemain bola, datang tidak dengan 1-2 baju, datang dengan sudah lengkap, sekarang bertambah lengkap lagi. Tadi ceritanya di kosan, di mes, sekarang udah pasti minimal apartemen ini. Enggak juga, Pra. Tetapnya di kos-kosan juga ini, Pra. Kan aku di sebelah kos-kosan lantai 19, Pak. Kos-kosan lantai 19. Itu kan ngeri kali. Nah, tadi Rico udah bilang kalau memang nanti mainnya bagus ditunjukkan, pasti nanti permintaan kita akan disetujui. Jadi di musim kedua disetujui lah ya kenaikan nilai kontrak itu ya. Iya, Pra. Langsung barbar, Pra. Itu penawaran dari manajemen apa Pra minta itu? Aku habis kayak gitu, Pra, pada saat memperpanjang kontrak langsung. Memang aku sudah punya rate juga ya. Punya rate juga. Manajemen langsung bicara, Rico perpanjang kontrak. Oh iya, gimana? Langsung manajemen kasih draft kontrak, aku lihat, aku baca juga, pelajari pastinya ya. Terus aku lihat ke intinya, angkanya, rupanya yang direct aku agak meningkat juga, jauh juga. Oh ya udah mainkan. Udah gitu aja. Aku orangnya itu nggak ribet, Pra. Nggak ribet. Jadi yang ditawarkan yang ditawarkan sudah lebih dari yang diharapkan juga ya? Iya, udah diharapkan juga, makanya udah langsung sign kontrak. Sama halnya kayak tahun ini juga, pada saat Pak Ferry juga ngeluarin kontrak, ya, Pak Ferry bicara begini-begini, Pak Ferry langsung naikin lagi dari harga aku, ya, Pak Ferry naikin lagi, dan ada kesepakatan lain, luar biasa, ya udah langsung sign kontrak. Aku orang yang nggak ribet, cocok, dan iya dong. Jadi makin besar maksudku, mama sama bapak minta transfer. Bukan minta transfer lagi, Pra. Langsung membangun orang itu, Pra. Sana membangun orang itu. Mau membangun terus orang itu. Apa yang ini belum kita bangun ini yang di sini. Iya, makanya. Kalau ini mama dulu belikan dulu. Kayak gitulah bahasanya. Biar agak ini dulu. Kayak gitulah. Nih buat para mak asal masih siap natuai-tuai. Ayo tong. Tangyang ni natua-tua kan, Dok? Bukan. Ya kan? Oke, berarti udah sukses sekarang. Betul itu ya, BM betul ya sekarang ya? Itu. Sekarang udah pakai BM yang 3,7 M itu ya? Aku baru ngambil juga ini, ada satu lagi kita ngambil. Ada 86 Toyota. Apa data? 86. Udah dari. Jadi, Pra. Jadi betul itu BM itu ya? Udah sejak kapan itu? Ya, penting ada akomodasi aja di sini, Pra. Penting kan kita ada kemana-mana gampang gitu, Pra. Oh, itu fasilitas ya, bukan beli sendiri ya? Memang disitulah keletakan seorang host ini pintarnya cara mengumpan itu. Ini kalau kelihatan di pasar par ini kayaknya bisa jadi pelayannya Simic juga ini kayaknya. Loh,
Apa nggak tahu kalau aku main bola juga pemberi asis? Iya. Masa sama tulang kita Judika enggak? Iyalah, itu tanya Judika. Dia itu bisa, kalau udah aku di tengah, udah betah dia. Serius? Sumpah, kau tanya aja nanti. Tanya dulu umpan-umpannya si Jebret itu kayak mana. Berarti harus betul-betul kita pastikan ini, Pra, kalau kayak gitu. Aku nggak mau yang hoax-hoax soalnya, Pra. Jangan kaleng-kaleng. Kapan Apra bisa nanti sudah tidak COVID lagi? Di mana waktunya, kapan awak datang kita buktikan. Oke, nanti aku main lah sekali nanti ke sana ya. Biar ku tengok dulu apa. Itu kalau awak dari tengah ya, Pra. Oh. Cuman karena badan udah agak melebar sekarang, kalau bukan Ismet, yang paling bisa umpan BP ya awak kalau crossing-crossing. Oh iya? Kalau Apara kan umpan Simic kan? Iya. Simic lebih enak umpannya, badan udah besar. Kalau BP ini perlu hitung-hitungan algoritma. Dan paradigma ya. Dan paradigma. Iya, karena salah sedikit kan gampang ngambeknya BP, kan tahu sendiri. Iya, betul. Kalau udah cuma dibikin tangannya kayak gini, apa nggak ngerti ya? Kalau dia bilang, katanya kan dengan balutan tangan putihnya itu kan. Betul. Udah, selesai kita. Nggak mau lagi awak wawancara katanya, nggak mau lagi awak ketemu, nggak mau lagi awak apa. Nggak bisa makan katanya. Pun selera udah gue bilang. Tapi jangan dulu dialihkan, jadi itu fasilitas ambil sendiri. Yang penting punya kita, Pra, dan kemarin juga kita baru ngambil juga yang 86. Yang mana? Yang 86 Toyota. Oh, yang Alphard ya? 86. 86 apa sih? FT 86. Ngeri kali. Apa ini? Itu sebenarnya kalau cerita ini, Pra, ini bukan dalam arti mau pamer atau gimana, Pra, tapi inilah bentuk dari jeripayah dulu yang prosesnya yang kita alamin, Pra, dari sakit-sakit dulu, makanya ada pepatah itu berakhir-akhir dulu kan gitu, Pra. Jadi semua udah kita alamin kan gitu, Pra. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang bisa dikatakan cobaan kayak gitu, kita jangan cepat putus asa itu, Pra. Karena aku seperti aku bilang tadi, aku di sepak bola ini, Pra, kalau aku ceritakan di sini mungkin bahaya sekali. Semua udah alami yang sepak bola sedihnya gimana, sangat banyak. Ya. Kalau di dalam tarkam itu bisa kayak contoh kecilnya aku kalau tarkam dulu, Pra, sekarang berangkat ke Pekanbaru naik bus. Bayangin apa dari Siantar ke Pekanbaru itu dari Medan itu berangkat jam 8 malam. Jam 8 malam berangkat, nyampe di sana jam 9, jam 10 pagi. Tidur bentar, sore main. Bayangin. Terus berangkat lagi nanti dari situ ke Samosir. Nah, seperti itu, Pra. Udah ku alami semua, udah kayak udah keliling semua. Itulah cerita sedihnya juga, Pra, sebagian. Makanya aku bilang ya itulah hasilnya sekarang ini, Pra. Jadi pada saat kita diuji kayak gitu, jangan cepat putus asa. Iya. Jadi udah banyak lah cerita-cerita yang memang menjadi bagian proses. Sekarang Apra bisa begini, bukan untuk pamer, bukan untuk apa-apa, Pra, ya? Iya benar, jadi untuk motivasi aja sebenarnya, Pra. Dan sebenarnya kita bisa sukses itu setelah kita bisa melewati sebuah rintangan itu, sebuah cobaan itu kan gitu kan. Jangan cengeng jadi anak. Kalau dulu Apra cengeng, Apra cepat puas, nggak ada lah Rico Simanjuntak sekarang, Pra, ya? Bukan, Pra? Benar. Iya. Oke, Pra, ini terakhir dengan kondisi seperti sekarang yang masih nggak bisa main bola, kita nggak bisa keluar. Ada pesan yang mau disampaikan, Pra? Ya, tentunya memang kita udah sama-sama tahu, Pra, ya, apa yang kita harus lakuin untuk memutus penularan virus ini, Pra, ya, COVID-19 ini. Karena memang ini bukan musuh pemerintah, bukan musuh Persija, bukan musuh Siantar, bukan. Tapi ini musuh kita bersama, Pra, kan gitu. Kita musuh bersama. Jadi yang perlu kita lakukan dari diri kita sendiri, Pra. Apa yang harus kita lakukan tadi, yang seperti imbauan-imbauan dari pemerintah, jaga jarak, social distancing tadi, cuci tangan, itu kita harus lakuin, Pra. Untuk kebaikan kita ke depannya, Pra. Agar virus ini semoga cepat berlalu, Pra. Nah, itu sih aku bilang.
Dari diri kita pendapatan sendiri pun aja. terganggu, Pra ya. Pendapatan pun terganggu ya. Semua memang pada saat ini pasti kena, Pra. Bukan cuman dalam apapun bidangnya itu pasti berdampak sekarang ini sulitnya ekonomi. Tapi memang ini semua kita alami, Pra. Bukan seperti yang aku bilang tadi ya. Bukan sendiri ya. Bukan sendiri yang mengalami, tapi semua kita mengalami ini. Jadi dari itu semua kita harus sama-sama untuk memutus penularan ini, virus ini, Pra. Jadi kita semua sama seperti ya biar kita sakit sementara kayak tadi itu sakit-sakit, nanti berakit-akit senang-senang lagi nantinya kan begitu. Kita sekarang di rumah dulu, nanti bersorak lagi kita di lapangan kan gitu, Pak. Betul. Iya. Apalagi Apra ini juga berarti kan masih 28, masih panjang kali karirnya. Amin. Masih bisa bertambah-tambah lagi nanti bangunan-bangunannya di Siantar kan? Amin, semoga Pak. Karena lagi zaman begini sulit untuk ini itu kan, tapi Apra ini tegar dan sudah melewati yang masa-masa berat juga. Berarti kita semua bisa kasih memberi melihat contohnya Apra inilah luar biasa. Saya tepuk tangan dulu buat Apra ini. Enggak apa-apa ikut Pra. Ikon Yesus do ngaku ise do alotak. Lagu apa nih itu, Pra? Lagu nama mati. Loh, itu kita nyanyi buku ende. Ikon Yesus dodong aku. Bukan yang itu. Kau itu mah ngeri. Makanya aku yang apa tariknya lagu itu. Makanya aku bukan kalau ini maksudnya kalau bahasa Inggrisnya, kalau Tuhan bersama kita siapa lawan kita gitu. Oh, iya betul. Berarti bukan lagu itu, Pra ya? Bukan yang lagu ngeri itu. Hampir kaget terheran-heran awak dengar lagu itu apa tadi. Bukan dong. Langsung merinding awak jadinya. Udah kayak mau dekat kali ke tanah jadinya kalau gitu. Bukan itu, Pra. Oke, Pra. Makasih udah 1 jam lebih. Ya, paparaku. Sukses juga udah para sama keluarga ya. Jaga kesehatan. Iya, Pra. Sukses terus. Dan jangan bosan-bosan kalau awak kontak ya, Pra ya. Kalau penting kalau Apara kontak udah pasti langsung awak angkat lah, nggak bisa nolak pastinya, udah itu aja intinya. Ngeri kali. Siap, Pra. Aku tunggu nanti dan aku undang kita semua sudah oke keadaan, iseng-iseng lah Pra ikut main sama awak dan Tulang Judika ya. Oke, Pra, biar ku tengok juga dulu skill-skill Apara yang kayak Apara bilang tadi. Sekarang sama teman-teman gue lagi yang influencer gila ya, followersnya banyak banget. Ya udahlah, nggak usah panjang-panjang. Kali ini gue sama Papa Gading Martin Delail. Ini saya langsung semangat, Pak. Terus tulis September, Pak.